Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Tes, boleh berikan tanggapannya kakak-kakak semua? Oke, baik, terima kasih. Oke, langsung saja kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga Allah berikan kesempatan dan nikmat kesehatan untuk kita bisa mengikuti kajian pada siang hari ini. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, sahabat muslimah semua, untuk memulai agenda kajian kita pada siang hari ini, marilah bersama-sama kita awali dengan melafazkan ta'awuz, basmalah, dan salawat Nabi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat muslimah semua yang sudah bergabung ya di kajian Empower Circle ini. Ya, barangkali ada yang baru bisa join di pekan ini ya. Sebelumnya juga saya informasikan ya bahwasanya memang kita seperti biasa ya gitu. Jadi jadwal beliau cukup padat sehingganya uh, mengharuskan kita mengambil jadwal kajian di ya bisa dikatakan di jadwal sibuk lah ya gitu. Tapi insya Allah tidak akan mengurangi esensi dari kajian ini karena ya insya Allah saya pun juga record ya pematerian ini yang mana nanti bisa diakses oleh sahabat muslimah semuanya. Kalaupun nanti itu tidak bisa mengikuti secara penuh atau di pekan berikutnya juga tidak bisa menghadiri kajian ini. Dan memang ini dilatar belakangi oleh persoalan ya yang hari ini rata dialami oleh para muslimah gitu. Kita juga sama-sama ketahui bahwasanya peran muslimah itu tuh sangat penting ya dalam perspektif Islam gitu. Nah, pertanyaannya gimana kita bisa mengemban amanah-amanah besar sementara kita belum selesai dengan diri kita sendiri gitu ya. Dan inilah semacam obat ya yang coba saya susun gitu untuk kita semua gitu sehingga ya persoalan-persoalan yang berkenaan secara pribadi itu bisa kita selesaikan dengan baik gitu. Ya, kalau mengulas sedikit ya pematerian kemarin gitu mengenai overthinking, stres ya. Itu gimana ngelolanya? Dari Mbak Faiza sendiri itu menjelaskan bahwasanya ya overthinking itu penyakitnya ya atau sumbernya itu tuh bukan di thinking atau di pikiran kita tapi di kejernihan hati gitu. Gimana kita bisa meregulasi emosi dengan mengelola emosi kita gitu ya. Dengan menjernihkan hati kita gitu. Dan ya mungkin sembari Mbak Faiza join di Zoom ini kita bincang-bincang dulu ya untuk pemanasan lah ya sebelum pematerian dimulai. Um, Boleh nih dari sahabat muslimah semua yang belum on cam, sekiranya tidak ada halangan, boleh banget untuk on cam ya gitu, biar kita lebih interaktif. Ya walaupun kita di sini belum saling mengenal gitu ya, tapi insya Allah ya dengan kajian ini nantinya kita bisa
saling mengenal gitu ya. Tidak ada sekat di antara kita gitu. Karena ya walaupun dalam hal ini saya menyelenggarakan, tapi harapannya tidak ada pembeda di antara kita. Kita sama semua. Jadi ayo mari sama-sama kita hidupkan kajian ini dengan on cam ya gitu. Oke, sembari menunggu dari Mbak Faizanya, seperti yang saya bilang tadi, kita bincang-bincang terlebih dahulu. Di sini terlihat yang udah on cam ada, oh udah, Mbak Faizal udah join Zoom. Oke baik, karena Mbak Faizal sudah join Zoom, langsung saja kali ya kita persilahkan kepada Mbak Faiza untuk memaparkan materi kita pada siang hari ini. Kepada Mbak Faiza dipersilakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyati ahlil jannah, tahiyati mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan hari ini kita akan mencoba diskusi sedikit tentang judul yang diangkat oleh panitia dengan redaksi mental capek terus, yuk bahas burnout dan cara pulihnya. Oh, tapi sebelum kita mulai diskusinya, saya disclaimer dulu ya, karena kami sedang ada keperluan seminar dan sebagainya. Mungkin nanti sesi ini akan 5 menit lebih cepat, setengah 2 kurang 5, saya akan langsung pamit dari forum ini. Mungkin sisanya bisa dilanjutkan oleh MC. Ya, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, rupanya yang bisa lelah itu tidak hanya fisiknya kita, tapi yang bisa lelah itu juga bagian dari mental atau kejiwaan yang kita. Kalau tadi MC-nya sempat menyebut ya bahwa kalau kita overthinking itu hatinya yang kotor gitu ya, itu bagian dari salah satu indikasi. Sebagaimana yang kita sampaikan di pekan sebelumnya, kemarin kita tidak hanya melihat dari hati ya, jangan lupa kita juga sudah menyorot dari kondisi psikologis. Jadi kalau ada yang mengatakan overthinking itu karena hatinya kotor gitu ya, tapi psikologi menjelaskannya dari pikiran juga kok. Saya juga sudah menjelaskan dari segi pikiran. Jadi semoga pemahamannya tidak terpotong ya. Kemarin kita melihat dari beberapa sudut, walaupun utamanya adalah pada hati yang perlu dijernihkan. Tapi pun kemarin kita juga sudah menjelaskan kalau dari mekanisme pikiran, kenapa bisa overthinking. Nah, kemarin juga sudah dijelaskan. Oke, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, mental ini sendiri sebenarnya merujuk pada kondisi psikologis seseorang. Yang kemudian kondisi psikologis ini bisa mencakup semacam perasaan, feeling, gitu ya. Bagaimana kemudian seseorang mengalami banyak sekali emosi-emosi negatif dalam dirinya atau mengalami keadaan tidak menyenangkan ya dari apa yang dia rasakan. Dan kemudian ketika perasaan itu sudah tidak berada dalam kemampuan dia untuk mentolerir atau mengakomodasi, maka seseorang bisa merasa capek gitu ya. Yang kemudian dalam istilah populer hari ini dia dikenal dengan istilah burnout. Ya, nanti teorinya banyak. Untuk bisa menjelaskan tentang burnout, salah satu tokoh yang membahas tentang teori ini namanya Maslow and Jackson ya. Maslow and Jackson. Ya, Maslow and Jackson nanti bisa dicari teorinya ya. Di mana teori-teori seperti ini menjelaskan bagaimana mekanisme burnout itu bisa terjadi dan beberapa atribut yang menyertai burnout. Ya, kalau ada sebuah pertanyaan, apa itu burnout? Secara ringkas, ya, kalau kita bicara teori, tentu itu akan sangat panjang. Tapi kalaulah dibicarakan secara ringkas, sederhananya burnout itu adalah kondisi di mana seseorang mengalami tekanan psikologis, bisa dalam wujud stres, bisa dalam wujud
anxiety, bisa dalam wujud kelelahan emosi, bisa dalam wujud kelelahan fisik juga bisa, dan sebagainya. Yang ketika itu berkolaborasi, maka seseorang bisa mengalami burnout karena waktunya yang panjang. Stres itu tuh nggak apa-apa. Ya, kadang-kala kita merasa tertekan, kadang-kala kita merasa ada cemas, kadang-kala kita merasa emosi-emosi kita ada yang negatif. Itu nggak apa-apa, sangat manusiawi. Nggak ada orang yang dalam hidupnya seluruhnya happy terus. Ya, ada dinamika kejiwaan di mana seseorang mungkin mengalami ketidaknyamanan. Nah, bedanya burnout ini terjadi dalam waktu yang lama. Ya, stresnya tuh lama banget. Tekanan jiwanya tuh lama banget. Ya, emosi-emosi negatif itu bertahan dalam dirinya dalam waktu yang lama. Ya, lama itu dalam durasi berapa? Ya, eh, masing-masing orang akan mengalami burnout dalam waktu yang berbeda. Tergantung namanya ketahanan mental ya. Sejauh apa dia memiliki ketahanan mental. Kalau ketahanan mentalnya bagus, ya mungkin burnout itu baru akan datang setelah dia mengalami tekanan-tekanan, misalkan sudah lebih dari setahun gitu ya. Ada banyak sekali badai-badai yang dia alami dalam setahun terakhir, terus kemudian dia lelah dengan semua badai itu, terus mengalami burnout, keadaan yang menunjukkan dia sudah lelah secara mental, gitu ya. Nanti ada tanda-tandanya juga. Tapi ada orang yang burnoutnya ini tuh cepet banget datangnya, gitu ya. Mungkin baru sebulan dia menghadapi masalah, gitu ya. Tapi dia sangat mudah, gitu ya, mengalami kelelahan, yang kemudian kelelahan ini diikuti oleh gejala-gejala burnout lainnya. Itu bisa. Pembedanya di mana? Ketahanan mental. Dan ketahanan mental itu nanti dipengaruhi oleh banyak hal, ya, termasuk bagaimana kondisi, kalau dihubungkan dengan bahasan kita di pekan sebelumnya, bagaimana kondisi dia menjernihkan hati, bagaimana dia memberikan asupan untuk akalnya, bagaimana ilmu yang ada dalam akalnya, gitu ya, bagaimana dia mendidik hawa nafsunya, bagaimana dia terus menjaga diri dari negative thinking atau negative talk dan sebagainya. Itu dipengaruhi oleh banyak hal termasuk supporting system. Kenapa seseorang punya ketahanan emosi, ketahanan mental yang berbeda-beda gitu ya. Sehingga burnout ini satu dan lain orang tidak bisa disamakan secara durasinya ya. Kapan dia akan burnout? Nah, karena setiap orang itu punya titik capek yang berbeda-beda. Ada orang lari 500 meter capek, ada orang lari 5 kilo baru capek, ya kan? Ya kalau ibarat kata ketahanan fisik, ya angkat beban pun ada yang angkat 2 kilo udah ngos-ngosan gitu ya, tapi ada yang angkat 20 kilo dia masih santai aja. Tentu ketahanan-ketahanan seperti ini dipengaruhi oleh banyak hal ya, termasuk juga seberapa sering dia melatih jiwanya untuk menjadi jiwa atau mental yang kuat. Kalau jarang latihan, apa-apa dibikin baper, apa-apa dibikin susah, sebagaimana yang kita bahas kemarin ya, apa-apa dibikin overthinking, ya burnout ini sangat mungkin datangnya sangat cepat sekali. Di saat orang lain masih berjuang, di saat orang lain masih berdiri, dia tumbang sendiri. Itu sangat mungkin. Gitu ya. Sehingga eh, dari poin ini, hal yang bisa kita simpulkan ya, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, ya burnout ini kondisi lelah mental yang berkepanjangan, ya. Seberapa cepat seseorang terkena burnout dipengaruhi oleh ketahanan mentalnya, di mana ketahanan mental itu dipengaruhi oleh sejauh apa seseorang melatih mental itu sendiri. Ya, tapi karena bahasan kita bukan tentang melatih mental ya, tapi lebih kepada fokus pada burnout, jadi kita nggak banyak eh, apa istilahnya ya, membahas tentang latihan-latihan mental. Mungkin nanti tetap di-mention tapi cuma sedikit, gitu ya. Satu. Kedua, kenapa bisa terjadi burnout? Tadi sudah sedikit banyak kita jawab. Oh, faktornya bisa internal, bisa eksternal. Ya, secara umum faktornya bisa internal, bisa eksternal. Yang tadi kita bahas tentang ketahanan mental itu lebih ke sifatnya internal. Ya, seberapa dia sering melatih regulasi emosinya, seberapa dia kenal dengan dirinya, seberapa dia tahu batasan-batasan dirinya. Nah, itu burnout gitu ya, faktor burnout yang sifatnya internal. Selain itu apakah ada dari kepribadian? Ya, selain dari ketahanan mental yang dilatih atau tidak, juga dari faktor kepribadian. Misalkan seseorang eh, mudah apa istilahnya, mudah untuk menuntut dirinya serba perfect di saat kapasitasnya nggak cukup. Ya, perfect itu sah-sah aja, tapi seseorang harus tahu batasannya. Tapi kalau dia nggak tahu batasannya, eh, mentalnya akan lelah sendiri, bukan dituntut oleh orang lain, tapi dia dituntut oleh dirinya sendiri.
Kalau misalkan ada sesuatu yang kurang sedikit aja dalam hal bersih-bersih misalnya, dia mudah stres gitu ya. Dia ngerjain tugas dari atasan atau dari kantor atau dari studi kalau teman-teman sedang studi gitu ya dari dosen. Sebenarnya itu udah bagus gitu, tapi karena seseorang punya karakter perfeksionis gitu ya. Nah, itu juga eh, kalau tidak di manajemen dengan baik, mohon dicatat ya, perfeksi itu nggak apa tidak sepenuhnya dia salah gitu ya. Oh, tapi manajemennya harus baik. Kalau manajemennya nggak baik, perfeksionis ini bisa menimbulkan atau bisa berpotensi jadi masalah. Tidak selalu, tapi berpotensi. Mohon hati-hati ya mencerna kata-kata kami agar tidak dipahami hitam dan putih gitu. Karena kalau dipahami hitam dan putih itu akan jadi keliru juga. Karena yang namanya jiwa itu tarik ulur ya. Kadang ada fleksibilitasnya macam-macam. Jadi mohon untuk memahami kata-kata kami tidak hitam putih ya, tapi ada hal-hal yang berkemungkinan terjadi, ada terjadi. Karena yang namanya jiwa itu tidak kayak matematika satu tambah satu sama dengan dua gitu ya. Tapi ada beberapa hal yang mungkin sangat unik yang itu bisa terjadi di orang tertentu tapi tidak terjadi di orang yang lain. Nah, balik lagi. Kalau faktor internal, pertama dari ketahanan mental, kedua bisa jadi dari karakter. Salah satu karakter yang sangat mungkin membuat seseorang itu bisa burn out adalah perfeksionis yang tidak dimanajemen dengan baik. Ya, berlebihan menuntut dirinya sendiri atau dia berlebihan menuntut orang lain. Karena dia perfect, dia menginginkan orang lain juga seperfect dirinya. Itu juga repot, gitu ya. Kenapa? Dalam satu kerja tim, soliditas tim, atau kita bekerja dalam satu yayasan, institusi, unit tertentu, kita pengennya sesempurna level tertentu. Orang lain belum tentu bisa begitu. Jadi, orang yang perfeksionis dan menuntut perfeksionis itu pada orang lain, dia sendiri yang akan tertekan. Kenapa? Gitu ya. Karena orang lain belum tentu standarnya sama kayak dia. Ya, dia maunya level 10, orang lain bisanya cuma sampai level 7 gitu ya. Terus itu membuat dia ngerasa kayak, kok kamu nggak maksimal gitu ya. Kok kamu nggak kayak yang saya harapkan. Ya dia terjebak sama ekspektasi dia sendiri gitu. Dan itu kalau berlangsung dalam waktu yang lama, burnout ini terjadi. Ya, dimulai dari faktor internal, terus menuntut orang lain seperti yang dia pikirkan. Itu juga bisa. Atau ya, karakter lain selain perfeksionis, kalau di dalam penelitian ya, teman-teman sekalian, perfeksionis itu punya kutub terbalik dengan inferioritas. Jadi orang orang perfect itu punya sisi inferior sebenarnya. Kenapa dia pengen perfect? Ada kalanya karena dia tahu mana yang baik banget gitu ya, jadi dia pengen perfect. Tapi ada kalanya perfeksionis itu disponsori oleh inferioritas. Sekali lagi ya, salah satu, tidak satu-satunya. Ya, kalau teman-teman menulis hati-hati ya. Sekali lagi ya, yang namanya jiwa itu bukan hitam putih gitu ya. Perfeksionis ini ada hubungannya dengan inferioritas ya, salah satu, bukan satu-satunya. Ya, maka perfeksionis itu bisa terjadi karena ilmunya seseorang banyak sehingga dia merasa ada banyak hal yang harus dilakukan di saat orang lain tidak kepikiran. Atau inferioritas itu juga bisa menjadi salah satu sponsor munculnya perfeksionis. Teman-teman bisa cek di banyak riset. Ya, orang yang punya jiwa perfect, sebagiannya punya sisi inferior. Ya, inferior ini juga bisa bikin burnout. Kenapa? Karena dia memandang dirinya tidak layak untuk mendapatkan hal yang baik sebagaimana orang lain mendapatkan. Saya ini memang nggak pantas. Saya ini memang nggak becus gitu ya. Saya ini memang, nah, bolehkah kita merasa begitu? Boleh dalam porsi yang cukup. Porsi yang cukup itu maknanya apa? Tidak menghasilkan malfungsi dalam hidup. Kita boleh kok merasa kok kayaknya saya kurang pantas ya. Ya nggak apa-apa. Tapi kita hidup jalan terus gitu ya. Dan kita terus mengusahakan yang terbaik. Itu porsi yang cukup. Ya, perasaan yang kemudian membantu kita untuk bersiap lebih baik. Tapi kalau jumlahnya terlalu banyak, punya perasaan inferior yang terlalu banyak, dia akan melihat dirinya tuh serba nggak bisa, sehingga mematikan potensinya. Yang sebenarnya dia punya potensi, jadi nggak muncul. Kenapa? Ketutupan sama inferioritas yang berlebihan. Yang sebenarnya dia tuh bisa, jadi nggak bisa. Kenapa? Karena mindsetnya sudah berbunyi, saya tuh nggak bisa gitu. Tapi jumlah atau kadar inferioritasnya sudah sangat banyak. Sehingga itu menenggelamkan potensi-potensi yang dia miliki. Nah, orang yang terlalu lama berada pada situasi inferior, gitu ya, dia bisa mengalami burnout bahkan pada kondisi tertentu. Sekali lagi ya, pada kondisi tertentu tidak selalu. Ya, saya cuma takut teman-teman salah menangkap kata-kata saya ya. Tidak selalu, tapi pada kondisi tertentu burnout ini akan menghasilkan kondisi depresi.
Ya, yang namanya depresi itu nggak langsung ujuk-ujuk jadi depresi berat. Ada depresi itu ada tingkatannya. Ada depresi ringan, ada depresi sedang, ada depresi berat, ada depresi yang sangat berat, dan sebagainya. Yang kemudian itu semua pada setiap orang kondisinya sangat bisa berbeda-beda ya, teman-teman ya. Tergantung faktor-faktor yang dia miliki. Kayak misalkan orang yang minum atau mengkonsumsi gula yang banyak, apakah selalu diabetes? Kan jawabannya tidak selalu. Tapi dia jadi beresiko. Tidak selalu, tapi dia beresiko. Burnout juga kayak gitu. Apakah yang burnout selalu depresi? Jawabannya sangat tidak, gitu ya. Tapi ada potensinya. Ketika seseorang terlalu lama, apalagi penyebab burnoutnya, kelelahan mentalnya, karena dimulai dari kepribadian di mana dia memiliki inferioritas yang sangat kuat sekali, gitu ya. Nah, ini juga harus diwaspadai. Apakah selain perfect dan inferior, masih ada karakter lain yang memungkinkan seseorang mengalami burnout dari faktor internal? Banyak. Ya, jawabannya adalah banyak. Ya, dan itu nanti masuknya kepada faktor resiko. Jadi, bahasa gampangnya, ketika seseorang memiliki beberapa karakter yang beresiko, semacam perfect, semacam terlalu perfect yang tidak di manajemen, atau inferioritas yang tidak di manajemen, itu memungkinkan seseorang terkena burnout. Selain perfect, selain inferior apa? Banyak gitu ya. Nah, banyak. Termasuk juga orang-orang yang kemudian, apa istilahnya, punya dibesarkan dengan trauma gitu ya. Misalkan apa-apa dikit-dikit dikritik. Ya, dia punya keadaan secara karakter gitu ya. Bukan anti kritik, tapi dia sangat sensitif dengan kritik. Kenapa? Karena dia dibesarkan dengan penuh kritikan. Apa aja tuh dikritik. Walaupun memang sebenarnya itu salah gitu ya. Cuman cara ngeritiknya itu menimbulkan luka dalam jiwanya. Nah, orang-orang seperti ini ketika hidup pada lingkungan yang tidak suportif atau toksik ya, apa aja tuh dikritik dalam waktu yang sangat lama, itu mentalnya juga bisa lelah. Apa-apa salah misalkan gitu ya. Apa-apa salah, apa-apa nggak benar, apa-apa tidak pas gitu. Itu juga bisa menghasilkan burnout. Nah, maka menjadi begitu penting kalau kita membicarakan kenapa burnout bisa terjadi dari faktor internal, teman-teman perlu mengenali ya. Saya punya resiko apa ya? Saya punya kepribadian seperti apa yang membuat saya mudah banget kelelahan secara mental. Ya, overthinking juga termasuk. Ya, overthinking mah deket banget ya dengan burnout. Kenapa? Ya, semua harus dipikir, semua tidak dipikir sesuai porsinya. Terlalu berlebihan merasa takut dengan masa depan, gitu ya. Terlalu overthinking dengan kata-kata orang. Kalau itu muter terus, seseorang bisa mengalami burnout ini ya, kelelahan secara mental, ya. Eh, Maka menjadi begitu penting ya teman-teman untuk mengenali diri sendiri, yang kemudian itu nanti jadi antisipasi atau prevensi ya, prevensi atau antisipasi biar nggak terjadi burnout. Kalau nanti sudah terjadi burnout, itu pun ngurainya lebih mudah kalau kita kenal dengan diri sendiri. Memang kunci menarik untuk bicara tentang ketangguhan mental itu dimulai dari kenal sama diri sendiri. Ya, kalau teman-teman datang ke psikolog, terus konsul gitu ya, salah satu yang kemudian akan digali oleh psikolog adalah sejauh apa kita kenal sama diri kita sendiri. Salah satu ya, bukan satu-satunya. Salah satu yang akan dibantu ya oleh psikolog adalah kita diminta untuk mengenali diri sendiri. Kenapa? Itu menjadi salah satu unsur yang sangat penting untuk menumbuhkan penyembuhan atau healing dari dalam diri kita. Ya, psikolog tidak akan bisa banyak membantu kalau kemudian kita sendiri tidak mau membantu diri kita. Dimulai dari kenal sama diri kita sendiri. Oh, ternyata saya ini terlalu perfect. Perfect itu nyusahin saya. Ya, saya terlalu inferior. Saya terlalu mudah sensitif dengan kritik ya. Saya terlalu takut menghadapi konflik. Ya, saya terlalu takut dengan tantangan. Itu bisa bikin kita burn out gitu ya. Nah, tapi kalau kita nggak kenal sama diri kita sendiri, ya kita jadi sangat dependen sama orang lain. Jadi terasanya itu kayak pengen curhat terus sama orang lain gitu ya. Padahal sebenarnya setiap orang tuh punya daya penyembuh, daya sembuh ya dengan dirinya sendiri. Salah satu kuncinya, sekali lagi ya, salah satunya adalah kenal dengan dirinya sendiri. Itu kalau faktornya internal. Nah, apakah ada burnout yang dihasilkan oleh faktor eksternal? Ada. Ya, tapi perlu dipahami, burnout yang lahir dari faktor eksternal itu tergantung cara kita menyikapi lagi kepada kualitas internal. Ya, karena kalau kita bicara sesuatu yang sifatnya eksternal, ya, kejadian eksternal ini kadangkala justru malah kadang buat seseorang makin hebat. Kadangkala lah ya, tidak selalu. Kadangkala membuat seseorang semakin terlatih.
gitu. Jadi kita nggak boleh menyalahkan kondisi internal begitu saja. Kenapa? Karena kondisi internal ini masih bisa difilter dengan kondisi eksternal ini masih bisa difilter oleh kondisi internal dalam wujud apa? Respon, gitu ya. Cara kita merespon gimana? Maka pada setiap kejadian eksternal kita selalu punya pilihan merespon, ya. Jadi kita nggak boleh mengatakan lingkungan telah mengubah saya, ya. Ada benarnya juga sih. Tapi kalau kita mau jujur sama diri kita sendiri, sebelum lingkungan itu mengubah kita punya hak untuk merespon bagaimana lingkungan itu akan mengubah kita atau tidak. Ya, tapi saya sudah berusaha kuat untuk menahan biar saya nggak terubah oleh lingkungan, tapi saya tetap aja berubah gitu ya. Nah, itu perkaranya lain. Kita sudah mencoba merespon gitu, seperti kayak tanggul mau bocor. Ya, ini tanggulnya bocor karena airnya besar, betul. Tapi kalau tanggulnya kuat, gitu ya, kita merespon dengan cara yang tepat, belum tentu bocor. Sehingga memahami fenomena eksternal tidak semerta-merta kita langsung menyalahkan fenomena eksternal. Ya, tapi kita harus lihat cara kita merespon fenomena eksternal itu gimana. Termasuk burnout juga begitu. Contoh, ya, faktor eksternal yang membuat seseorang bisa burnout adalah tekanan dari lingkungan sekitar, bisa dalam makna tekanan atasan, tekanan akademik dari dosen, tekanan akademik dari teman-teman yang lebih pintar, tekanan dari keluarga. Itu bisa bikin kita burnout kalau berjalan dalam waktu yang lama dan ketahanan mental kita mulai rapuh. Ya kan? Tidak mungkin sekali langsung burnout itu nggak mungkin. Menurut saya ya. Menurut saya nggak mungkin. Karena burnout ini membutuhkan tumpukan-tumpukan yang agak banyak sampai dia nggak kuat lagi. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, oleh karena itu, kalaulah ada tekanan eksternal, maka ya bisa jadi itu menyumbang sekian persen burnoutnya kita. Tapi, sekali lagi ya, kalau kita bisa menyikapi dengan respon yang benar, ya maka tekanan eksternal ini terminimalisir dampak negatifnya ke kita. Ya, mau punya atasan yang sangat menekan, mau punya oh, orang rumah yang seperti apa, mungkin itu mengganggu ya secara dinamika psikologis, memang betul dia mengganggu. Tapi kalau kitanya kokoh, kitanya dewasa dalam bersikap, kitanya nggak mudah baperan, hal-hal eksternal seperti ini tuh sifatnya stepping stone. Ya, stepping stone tuh kayak batu lompatan untuk mengokohkan mental kita malahan. Nah, itu bisa malahan kayak gitu. Bukan burnout, tapi malah membuat kita makin lincah. Nah, itu bisa. Tapi kalau nyikapinnya salah, lingkungan-lingkungan yang toksik, itu benar-benar bikin burnout. Ya, sehingga balik lagi ya, teman-teman yang dirahmati oleh Allah. Makanya kalau kita belajar surat An-Nas, ya di surat An-Nas itu kita akan ketahui bahwa kita berlindung kepada tiga nama Allah untuk satu kegagalan respon. Ya, gagal respon itu disebabkan oleh diri kita sendiri. Disebabkan oleh bisikan-bisikan buruk dalam diri kita. Salah satu unsurnya karena kita kurang berilmu, unsur lainnya karena kita ditumpangi sama setan. Kalau teman-teman perhatikan ya, di surat Anas itu ada tiga nama Allah. A'udzu birabbinas, nas, kinas dua, ilahinas tiga. Ada tiga nama Allah di surat Anas. Ya, kita perlu berlindung pada tiga tameng untuk satu keburukan. Ya, keburukannya bernama apa? Min syarril waswasil khannas, dari buruknya bisikan setan. Ya, bisikan setan yang ada di dalam dadanya manusia. Ya, meskipun setan itu bisa membisikkan sesuatu di dalam dada manusia, tapi kalau manusianya tidak mengizinkan atau tidak mengikuti instruksinya setan, ya itu tidak akan tidak akan berpengaruh banyak gitu. Jadi eh, kemudian kita perlu bisa memahami bahwa hmm, justru apa istilahnya ya, titik kritisnya tuh bukan pada hal eksternal gitu, titik kritisnya tuh pada diri kita sendiri ya, meskipun eksternal itu mungkin tekanannya kuat ya, maka di surat Anas tuh sampai berlindung pada tiga nama untuk godaan internal, untuk godaan internal, untuk gangguan internal. Kita salah mikir, kita salah merasa, kita diboncengi setan, itu bahayanya sangat besar sekali. Nanti kalau teman-teman bayangin, dibandingkan di surat Al-Falaq, di surat Al-Falaq itu kita berlindung pada satu nama Allah saja, Birobbil Falak. Tapi untuk empat godaan sekaligus. Godaannya ada empat, tamengnya satu. Kalau di Anas, tamengnya tiga, godaannya satu. Karena godaan internal, salah berpikir, baperan, gitu kan, terlalu overthinking, terus kemudian terlalu lama menyimpan sakit hati, nah itu bisa bikin kita hancur lebih cepat dibandingkan godaan yang ada di surat Al-Falaq. Ya, nanti sisanya silahkan teman-teman pelajari sendiri ya, karena ini bukan sesi bedah ayat, jadi saya tidak bisa membedahnya lebih jauh gitu. Nah, tapi yang jelas prinsip menghadapi kondisi eksternal adalah ya seberapa kuat kondisi internal merespon.
Ya, kita tidak boleh kemudian menjadi orang-orang yang mengkambing hitamkan kejadian eksternal. Walaupun kejadian eksternal itu sangat mungkin bisa menekan. Tapi kalau respon kita diusahakan bisa baik, insya Allah yang eksternal ini, kalaupun menghasilkan keburukan, tapi dia terminimalisir gitu ya. Nah, ini perlu dipahami. Oke, gitu ya. Kenapa bisa terjadi burnout? Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan ketiga. Apa tanda-tanda ketika seseorang mengalami eh, kondisi burnout ini? Gitu ya. Sebenarnya satu orang dengan orang lain itu kondisinya bisa sangat berbeda sekali. Bisa berbeda itu artinya kasuistik gitu ya. Tapi ya oh, kalau kita nggak kenal sama diri kita sendiri, kita jadi susah untuk mengenali kondisi burnout ini. Ya, saya tuh kenapa sih ya? Gitu ya. Kok akhir-akhir ini kok kayaknya aneh gitu. Tapi kita sendiri nggak tahu ini tuh kenapa gitu ya. Tapi secara umum ada beberapa tanda yang kemudian bisa kita eh, coba untuk pahami gitu ya teman-teman dari beberapa tanda yang muncul gitu ya. Pertama, burnout ini akan berdampak pada fisik. Apa-apa jadi sangat mudah lelah ya. Kayak cuman ke kantor bentar tuh udah capek gitu ya. Belum jadi berangkat ke kampus, badannya udah capek gitu. Salah satu dampak dari burnout ya, dimana kalau kortisol sampai naik, maka seseorang akan mengalami keadaan-keadaan di mana rasa tertekan itu terasa sangat besar dan itu berakibat pada imunitas yang menurun. Ya, kortisol naik, serotonin turun. Ya, kalau kondisinya seperti itu, ya sangat mungkin seseorang jadi mudah sangat lelah sekali. Gitu ya, secara fisik pun terdampak. Kayaknya baru gini doang kok udah capek ya gitu. Nah, itu bisa jadi kebugaran fisiknya memang kurang, tapi kalaulah kita sedang membahas burnout, sangat mungkin fisiknya terdampak oleh kondisi psikologis. Gitu ya. Maka kalau teman-teman ngerasa kok belakangan mudah lelah padahal aktivitasnya kecil, beberapa hal perlu dicek. Kayak belakangan saya sering olahraga apa enggak. Tidak selalu dari burnout. Sekali lagi ya, tidak selalu dari burnout. Kondisinya bisa sangat banyak faktornya. Apakah saya olahraga ya belakangan? Terus pola makan saya gimana? Terus waktu istirahat saya gimana? Kayaknya semuanya normal gitu. Kayaknya semuanya baik-baik saja. Saya masih rutin olahraga, makannya juga bagus, nggak ngawur-ngawur makannya. Tapi kalau saya tetap merasa lelah ya. Nah, kalau secara fisik sudah dipastikan hal-hal yang mensupport fisik itu baik-baik saja, ya sangat mungkin itu dampaknya dari psikologis. Ya, terlalu banyak stres yang berkepanjangan, kelelahan mental dan sebagainya, sehingga fisik kita pun mengalami penurunan dari performanya, gitu ya. Imunitasnya turun, ya jadi mudah capek, ya tidur pun nggak hilang capeknya gitu ya. Tidur tapi malah tambah capek, nah gitu-gitu tuh. Ya, itu menjadi beberapa tanda yang bisa dikenali dari fenomena si burnout ini. Kedua, tanda lainnya adalah gitu ya, kita kurang motivasi yang sifatnya internal. Ya, motivasi internal itu apa? Gitu ya, mau ngapa-ngapain tuh kalau nggak didorong orang, kita jadi nggak mau. Ya, jadi biasanya kita ngapa-ngapain tuh nggak harus didorong orang, kita udah berangkat sendiri. Kita punya kekuatan untuk mendorong diri sendiri. Tapi ketika seseorang mengalami burnout, nah motivasi internal ini bisa sangat lowbat. Kita jadi butuh untuk dibantu orang, didorong orang, diajakin orang, di apa ya, dikondisikan oleh orang. Nah, yang seperti ini bisa menjadi tanda kedua dari kondisi burnoutnya seseorang. Ya, terus kemudian ketiga, burnout juga bisa ditandai dengan kondisi di mana ada perilaku yang tidak seimbang. Ya, secara behavioris, ya, ada perilaku secara behavior ya tidak seimbang. Ya, perilaku tidak seimbang tuh gimana gitu ya. Kalau udah burnout gitu ya, terus seseorang jadi kehilangan ritme-ritme sehat. Tidurnya kebanyakan, makannya kebanyakan gitu ya. Terus dia kehilangan fokus utama hidupnya karena dia kelamaan pada aktivitas yang sebenarnya nggak boleh lama-lama gitu ya. Kalau udah burnout dia ngilang gitu ya. Tapi ngilangnya kelamaan. Ya sampai dia tidak seimbang dengan kewajiban hidup dia yang lain, terus ninggalin pekerjaan, ninggalin kuliah. Kenapa lagi burnout? Terus dia menghilang seminggu, 2 minggu. Kalau dia udah pulih, dia muncul lagi. Ya, nah hal-hal seperti ini juga bisa menjadi tanda burnoutnya seseorang. Dia kehilangan keseimbangan dalam perilakunya. Pada beberapa orang bahkan wujud burnoutnya itu sampai nggak sholat. Nah ini rada hati-hati ya teman-teman ya. Karena oh saya lelah dengan hidup gitu ya. Katanya Allah itu baik gitu ya. Kenapa hidup saya kayak gini ya? Dia malah mutung. Mutung yang menyebabkan ketidakseimbangan perilaku gitu ya. Yang harusnya seseorang itu melakukan hal-hal yang sifatnya ruhiyah, spiritual, dia malah ninggalin gitu ya. Itu tanda burnout terhadap suatu hal, tapi caranya keliru.
Ya, ada sesuatu yang tidak seimbang dari dirinya. Nah, tanda keempat adalah kelelahan mental itu sendiri. Ya, kelelahan mental itu gimana? Ya, dia kayak udah nggak punya energi untuk bahagia gitu ya. Dia kayak udah nggak punya energi untuk menikmati kesehariannya. Dia kayak udah nggak punya energi untuk uh, doing something yang biasanya dia happy di sana. Tapi ketika lagi burnout, dia kayak nggak menemukan titik-titik seperti itu. Ya, nah tapi sekali lagi ya, hal-hal seperti ini bisa jadi satu orang dengan orang lain kondisinya beda dan cukup kasuistik, sehingga teman-teman perlu mengenali nih, ya, kalau saya mulai berbeda ya dari, ya, apakah saya sedang burnout. Nah, itu kalau teman-teman kenal dengan diri sendiri, itu kan lebih enak untuk treatmentnya. Tapi kalau teman-teman nggak pernah mengenali diri sendiri, saya itu kenapa, apakah belakangan lagi banyak stres yang berkepanjangan, apakah saya sulit tidur, apakah saya punya perilaku yang nggak biasa. Kalau kita nggak mengenali itu, bahkan ketika teman-teman datang ke psikolog pun gitu ya, kadangkala yang dilakukan oleh psikolog adalah bukan mentreatment burnoutnya, tapi mentreatment diri kita yang nggak kenal sama diri sendiri itu. Dan ini menjadi poin yang cukup perlu teman-teman lakukan secara mandiri ya, bahwa mengenali diri sendiri itu nggak harus nunggu orang lain ya, dan nggak harus nunggu ada masalah. Ya, teman-teman bisa melakukannya secara mandiri untuk mengenali grafik harian. Ya, saya hari ini banyak emosi negatif nggak? Saya hari ini banyak stresor internal nggak? Saya hari ini banyak stresor eksternal nggak? Gitu-gitu. Nah, itu bisa dikenali sebagai ikhtiar mandiri untuk menjaga kondisi kesehatan mental. Gitu ya. Nah, mengenali kembali kapasitas diri, ya itu juga penting. Ini hubungannya sama antisipasi ya. Gimana sih seseorang biar nggak mudah burnout? Ya, kenali kapasitas diri. Ya, kalau kita biasanya untuk saat ini kapasitasnya adalah level 5, ya jangan banyak-banyak ngambilnya sampai level 10 gitu ya. Nanti kita kelelahan dengan diri kita sendiri. Jadi, menjadi begitu penting untuk kenal ya dengan kapasitas-kapasitas kita. Bukan berarti kita nggak boleh melebihi kapasitas. Ya, bisanya 5 ngerjainnya 6 apa 7 ya boleh gitu ya. Tapi kita harus kenal ya, kapan kita akan kolaps, kapan kita akan ngedrop, dikenali dari kebiasaan kita terhadap diri sendiri. Yang kemudian kalau dalam teori ini namanya dengan faktor resiko dan faktor proteksi yang dimiliki. Ya, faktor resiko ini faktor yang memudahkan seseorang kena burnout, faktor proteksi, faktor yang membuat seseorang terjaga dari burnout. Ya, kalau faktor resiko yang tadi kita udah sebutin ya, faktor-faktor internal tadi termasuk faktor resiko. Kayak misalnya oh, apa jarang latihan ketahanan mental gitu ya, yang diurusin fisik terus beliin skincare terus gitu ya, tapi nggak pernah ngelatih mentalnya. Begitu dibilang kamu kok nggak cantik langsung ngedrop gitu ya. Tapi kalau sama skincare hobi banget ya, beli ngoleksi dan sebagainya gitu. Kalau sama makanan semuanya dibeli gitu ya, tapi kalau urusan hati, akal, pikiran gitu-gitu, eh, apa nggak banyak dinutrisi. Itu namanya faktor resiko yang memudahkan kita terkena jebakan-jebakan Batman yang mudah bikin kita ngedrop secara mental. Nah, faktor proteksinya ini yang perlu dikuatkan. Ya, faktor proteksinya dalam wujud apa? Ya sama saja ya, bisa internal dan eksternal. Kalau internal ya kebalikan dari faktor resiko tadi. Kita perlu sering melatih ketahanan mental, terus kita perlu belajar kenal sama diri kita perlu regulasi emosi, kita juga perlu oh, apa istilahnya ya, memberi izin untuk diri kita sendiri untuk merasakan ketidaknyamanan. Oh, ternyata sakit hati itu kayak gini toh gitu, tapi saya nggak boleh lama-lama kayak gini. Itu akan jadi faktor proteksi ya, termasuk juga faktor proteksi yang sifatnya eksternal kayak lingkungan yang sehat. Ya, kita cari teman-teman yang bisa menjadi penyembuh tanda kutip ya. Eh, Mereka memberikan dampak positif gitu, pertemanan-pertemanan yang tidak alay, tidak lebay, tapi mereka kalau ketemu tuh bukan cuman vibes-nya positif ya, tapi dari obrolannya tuh bikin kita dapat banyak insight gitu. Oh, hidup tuh harusnya gini ya, gitu. Oh, itu hidup tuh harusnya gitu ya. Jadi banyak ilmunya gitu. Ya, berteman dengan orang yang bisa memberikan kita insight itu sangat keren sekali ya. Tidak hanya cuman sekedar menghabiskan waktu, tapi kita dapat insight ilmu yang banyak. Juga termasuk supporting system gitu ya. Misalkan punya teman-teman yang mereka peduli gitu kan. Misalkan kita belakangan kok kelihatan pucat atau kita kelihatan sangat penuh, terus mereka bertanya, ada nggak yang bisa kami bantu? Itu bisa menjadi namanya faktor proteksi. Ya, tapi nggak usah terlalu berharap banyak sama orang lain, karena berharap banyak sama orang lain itu kadang-kala malah membuat kita menjadi kecewa, dan itu sebenarnya faktor resiko, ya, bukan faktor proteksi. Oke, and the last, ya, pulih dari burnout, teman-teman yang dirahmati oleh Allah.
begini ya kira-kira poin-poin utama. Kenali batasan diri secara fisik maupun secara mental. Kapan kita akan capek? Saya butuh minum sehari berapa banyak? Saya mudah mudah sakit kalau saya makan apa? Saya akan mudah lelah mental kalau saya bersikap seperti apa. Nah, teman-teman perlu kenal hal-hal tersebut dari diri sendiri. Karena setiap orang itu customize ya, tidak bisa disamakan dengan orang lain. Jadi dia bisa nge-request untuk dirinya sendiri. Kedua, kenali sumber energi yang terbesar. Bicara tentang burnout ini, bicara tentang ketahanan. Dan ketahanan itu salah satu sponsor utamanya adalah kita tahu nih energi terbesar itu di mana. Kalau teman-teman mengandalkan potensi, yang namanya potensi, itu kadangkala menjebak ya. Menjebak itu dalam pengertian kita ngerasa kayaknya saya mampu, ternyata enggak gitu ya. Banyak yang kayak gitu. Ya, saya kayaknya enggak mampu, tapi ternyata mampu. Nah, jangan meletakkan diri sendiri sebagai sumber energi terbesar. Sumber energi terbesar itu adalah Allah. Ya, maka kalau kita lagi berada di fase banyak badai, fase ngerjain tugas akhir, fase banyak deadline dari kantor, ya, fase punya toddler, anak-anak yang kemudian mereka lagi aktif-aktifnya, ya harus kenal banget sama sumber energi terbesar. Jangan ngandelin diri sendiri yang banyak sekali keterbatasannya. Bahkan kita kalau tidur, kita udah nggak tahu apa yang terjadi dengan dunia luar. Itu menunjukkan kita tuh lemah sebenarnya. Secara penguasaan eh, medan di sekeliling kita dalam durasi 24 jam. Kita ada capeknya, kita ada ngantuknya, kita ada tidurnya. Itu aja udah menunjukkan kita tuh lemah. Ya. Lemah dalam pengertian, kita nggak bisa ngontrol semuanya dalam 24 jam. Siapa yang bisa ngontrol dalam 24 jam? Unlimited, nggak pernah ngantuk, nggak pernah capek ya wala yauduhu hifdhuhuma, tidak pernah merasa lelah sedikit pun mengurus langit dan bumi. Bukan cuma mengurus satu manusia ya, seluruh manusia yang jumlahnya triliunan, seluruh binatang, hewan, tumbuhan, makhluk-makhluk yang kecil-kecil bentuknya sel amuba gitu ya, sampai makhluk-makhluk besar. Ada loh yang bisa mengurus itu tanpa unlimited gitu. Siapakah itu? Ya nggak ada yang lain sebagaimana yang Allah jelaskan di surat Al-Baqarah 255 ya, di ayat kursi. Ayat kursi itu refleksinya kuat banget untuk menemukan sumber energi terbesar. Ada kata di sana ya, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah itu nggak pernah disentuh ngantuk. Ngantuk aja nggak pernah, apalagi tidur. Ada nggak manusia yang nggak pernah ngantuk? Nggak ada. Ada nggak manusia yang nggak pernah tidur? Nggak ada. Tapi itu ada gitu ya, orang nggak tidur selama seminggu. Itu pasti ada gangguan. Ya, ada beberapa orang dengan diagnosis mental tertentu yang dia mengalami kesulitan tidur sampai berhari-hari nggak tidur gitu ya. Tapi sekalinya bisa tidur, dia akan merasa badannya fit banget karena tidur itu menjadi salah satu apa fitrah kehidupannya manusia ya. Karena kita tuh dibuat dari tanah yang ada unsur-unsur biologis dan kita punya kebutuhan tidur. Tapi kalau Allah tidak, ngantuk aja nggak pernah loh, apalagi tidur. Sehingga Allah itu unlimited, bukan cuma 24 jam kali 7 selamanya ya. Allah itu secara abadi unlimited. Dari apanya? Dari keenerginya. Allah tidak terbatas energinya. Sehingga kita perlu mengenali hal-hal tersebut untuk tidak menjadikan diri kita ini sandaran hidup. Saya punya kok uang gitu ya. Saya punya kok energi, saya punya kok potensi. Betul kita punya, tapi semuanya limited, terbatas. Ya, burnout ini bisa diantisipasi atau minimal kalau terjadi kita mudah pulih. Salah satunya karena kita kembali ke sumber energi terbesar. Kita nggak membebani diri kita, ya pada saat sebenarnya kita nggak sehebat itu loh gitu ya, nggak sehebat itu dalam pengertian ya kita bukan superpower yang semua hal bisa kita kerjakan sendiri gitu. Maka kita perlu sangat mengenali sumber energi terbesar itu apa, and then membuat skala prioritas ya biar kita nggak mudah burn out. Ya kita harus punya nih skala prioritas ya, nggak semuanya pengen dikerjain sekarang, nggak semuanya harus selesai sekarang, nggak semuanya harus sesuai plan ya. Milikilah prioritas-prioritas tertentu yang misalkan nih prioritas 1, 2, 3 ini yang dikejar, sisanya kita berikan toleransi ya, nggak harus sekarang nggak apa-apa sih. Itu akan membuat hidup kita lebih lega gitu ya, lebih apa istilahnya, mudah ditata karena nggak semuanya harus sekarang. Kalau semua harus sekarang pusing sekali ya. Cara berpikir semua harus sekarang itu memudahkan seseorang kena burnout. Tapi kalau bikin skala prioritas ya itu akan lebih enak ya. Keempat, paham pola hidup sehat, karena burnout ini juga berdampak pada kelelahan fisik. Kalau pola hidup kita sehat, minimal tubuh kita tidak kesusahan menopang emosi-emosi negatif. Ya, jangan dikira ya teman-teman, kalau kita punya kondisi lelah mental, itu fisik kita nggak kedampak. Satu kali kita sedih, tubuh itu butuh beberapa hari untuk merecovery. Sel-sel tubuh kita itu bekerja keras kalau kita lagi sedih. Kenapa? Ya, mereka adalah pihak yang
termasuk garda terdepan, bukan satu-satunya ya, termasuk garda terdepan yang membela kita untuk sembuh dari rasa sedih. Maka sel-sel itu tuh merecovery dirinya gitu ya. Ayo bangkit lagi, bangkit lagi. Tapi kalau sedihnya terlalu lama, kecewanya terlalu lama, burnoutnya terlalu lama, ya fisik kita capek ya. Mereka kadang kala nggak mampu nanggung tekanan-tekanan psikologis gitu. Sehingga memahami pola hidup sehat itu sangat penting. Bukan cuma biar sehat secara fisik ya, tapi biar mental kita tuh ada yang nge-backup kalau kita ngedrop secara mental. Dan dia mampu untuk menjadi garda ya, salah satu garda terdepan yang mencegah kolapsnya kita baik secara fisik sama mental ya. Kalau kebiasaannya makan tepung gluten gitu ya, cinta banget sama gorengan, gluten dan gorengan itu boleh, tapi kenalilah dampaknya. Kalau itu terlalu banyak itu akan bahaya untuk tubuh gitu ya. Makanya ada orang mengatakan saluran pencernaan itu otak keduanya manusia. Jadi kalau saluran pencernaannya tidak sehat, moodnya tuh kacau gitu ya. Jadi kadang orang burnout tuh bukan karena benar-benar lagi ada masalah, tapi karena pencernaannya kacau sekali. Semua yang dimasukkan ya, makanan-makanan sampah. Sebenarnya dia bukan makan ya, tapi dia numpuk sampah. Ya, kita perlu mengenali hal-hal seperti itu, bahwa aktivitas makan tuh kadang kala bukan makan, tapi kita tuh numpuk sampah. Seandainya kita sadar, ya, makanan yang nggak sehat itu sama dengan numpuk sampah dalam tubuh, ya kita pasti akan ngerasa jijik gitu ya. Kok saya perilakunya kayak gini ya? Kok saya malah numpuk sampah? Ya makanan yang keterlaluan ya, keterlaluan dalam semua itu kan nggak boleh ya. Terlalu pedas, terlalu asin, terlalu manis, terlalu banyak. Pada dasarnya kita nggak lagi mengonsumsi makanan, pada dasarnya kita sedang menumpuk sampah. Ya, bagaimana kita bisa terhindar dari burnout? Kalau pencernaannya aja sampahnya banyak, ya, maka usus akan kesulitan untuk memproduksi hormon-hormon sehat yang bisa berpengaruh pada kondisi emosi seseorang. Gitu. Berikutnya adalah membangun atau membuat boundaries yang sehat. Boundaries ini maknanya apa? Ya, batasan antara kita dengan orang lain. Ini ada materinya khusus ya tentang healthy boundary. Bagaimana kita menciptakan batasan yang sehat. Kayak sejauh apa orang lain boleh masuk dalam hidup saya. Kayak ada tamu ya, sejauh apa tamunya boleh di luar pagar, masuk ke dalam pagar, masuk di teras, duduk di teras, masuk ke dalam rumah, sampai ke kamar mandi, atau tamu mana yang boleh sampai menginap di rumah kita. Itu kan kita punya batasannya. Secara psikologis juga sama. Mana pertemanan yang boleh sampai eh, membentuk diri kita, mana pertemanan yang hanya cukup untuk ya udah berteman biasa aja. Tapi kita nggak akan banyak mengambil pengaruh dari sana. Nah, itu juga bisa membantu kita untuk menghilangkan atau mengantisipasi burnout, termasuk pulih dari burnout. Kalau udah burnout, salah satu eh, yang bisa dianalisis adalah sedang berteman dengan siapa. Jangan-jangan burnoutnya eh, kontribusinya salah satunya adalah dari pertemanan nih gitu. Maka kita harus berani untuk memetakan mana pertemanan yang sehat, mana yang tidak sehat. Tentu ini butuh ilmu ya, nggak yang langsung cut off gitu. Tentu ini butuh ilmu. Terakhir ya, mengetahui kemana untuk seeking help. Ini typo ya, bukan seeing ya. Ini ada huruf K yang hilang ini. Seeking help. Seeking help tuh gimana? Kalau kita udah ngerasa nggak sanggup dengan diri kita sendiri, mintalah bantuan pada yang tepat. Ya, cerita tuh tidak boleh sembarangan. Apa-apa diumbar lewat IG gitu ya. Apa-apa diumbar lewat WA. Kita bukan sedang menyelesaikan masalah, tapi kita sedang menarik masalah baru. Ketika ada hal-hal yang sebenarnya private, kok kita buka jor-joran, ya sadarilah itu bukan mengundang solusi kadangkala, tapi itu kadangkala malah mengundang masalah baru. Sehingga seeking help ini harus dilakukan dengan tepat. Misalnya cerita ke teman kita yang memang dia berkapasitas, nggak harus psikolog sebenarnya, tapi dia tahu, dia bisa ngarahin kita, itu boleh, ya. Atau bercerita pada komunitas yang terlatih, karena psikolog itu sebenarnya opsi terakhir ya, setelah kita punya lapisan-lapisan. Ada namanya piramida pertolongan pertama pada kondisi psikologis. Ya, yang pertama itu harusnya keluarga. Ya, kalau keluarga itu kuat, dia sehat secara komunikasi, tidak banyak silent treatment, tidak banyak bentakan, ya, keluarganya cukup bisa menghandle kondisi psikologis, maka burnout ini bisa diceritakan ke keluarga untuk dibantu. Tapi kalau keluarganya nggak mungkin, naik lagi ke komunitas. Ya, komunitas terlatih, ya, yang kemudian dia mendapat pelatihan dari psikolog misal, atau mendapat pelatihan dari puskesmas untuk menangani kasus-kasus psikologi dalam eh, dalam kapasitasnya. Tidak semuanya tentunya ya. Yang masih ringan-ringan tuh bisa. Nah, kalau ini nggak bisa, nanti naik sampai yang paling atas ini adalah profesional, misalkan ke psikolog atau psikiater. Begitu teman-teman. 13.15 pas ya untuk materi. Masih ada 10 menit. Kalau ada yang mau di-sharingkan atau tanya jawab, dipersilahkan.
Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Mbak Faiza atas pemaparan materinya. Selanjutnya, dipersilakan kepada peserta yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Baik, kepada Silvanisa dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Misalnya, Assalamualaikum, Mbak Faiza dan TTT Ibu semua. Suara Bapak nyampe di sana. Suaranya kok Izin. tidak terdengar ya di saya ya, Mbak Silva. Suaranya rada kecil, Nesa. Oke, Bismillah. Kalau sekarang suaranya sudah lebih terdengar nggak ya? Iya, oke. Silakan. Jelas. Alhamdulillah. Ya, sebelumnya terima kasih Mbak Faiza untuk pemaparan materinya. Mungkin ini lebih ke apa ya? Nggak lebih ke burnout-nya lebih dalam gitu. Cuma tadi menarik ketika ada pernyataan tentang apa ya? Tadi itu ada tentang ini anti kritik kalau nggak salah. Sekilas dengar tentang itu, wah kayaknya saya pernah ada gitu ya, posisi teman itu dia terlihat lebih apa ya, dalam artian dia nggak begitu banyak berpendapat gitu. Namun kalau saya perhatikan diam-diam gitu ya, kayak dia itu sebenarnya punya potensi untuk berpendapat yang mungkin berbeda dari yang disampaikan oleh orang-orang di saat itu gitu. Cuma dia lebih memilih untuk diam atau tidak mengutarakan itu. Saya nggak tahu apakah itu berdasarkan yang tadi sempat disebutkan juga karena dia mungkin agak sensitif dengan kritik atau gimana sehingga dia lebih memilih untuk memendamnya gitu. Kalau di posisi saya sebagai teman gitu ya yang melihat seperti itu, ini sesama maksudnya sesama akhwat gitu ya. Gimana kiranya kita itu bisa meyakinkan dia, bisa merangkul dalam artian jangan sampai dia itu terlalu menutup kemungkinan-kemungkinan pendapatnya dia yang mungkin itu uh, bisa dinilai benar juga, tapi karena dia tidak mengutarakannya, jadi akhirnya itu tidak tersampaikan. Bagaimana cara kita sebagai teman itu bisa uh, ya bisa apa ya memberikan masukan atau apa, tapi tidak menyinggung atau gimana gitu. Terima kasih. Oke, thank you atas pertanyaannya Mbak Silva. Hmm, Pertama, saya mengapresiasi ya kepedulian Mbak Silva pada temannya ini begitu. Karena sekarang itu kepedulian tuh barang langka ya. Barang langka itu dalam pengertian kadang orang cuma peduli sama dirinya sendiri, yang penting dia yang baik, yang berprestasi, yang menonjol dan sebagainya. Maka kalau Mbak Silva punya perasaan ini orang tuh kayaknya punya potensi deh gitu ya, tapi kok dia diem aja gitu, itu kan eman-eman gitu. Saya mengapresiasi uh, sifat-sifat seperti itu ya. Kita empati pada kemampuan orang lain, kita empati pada kondisi teman kita. Karena hal-hal seperti itu sekarang langka ya. Satu itu. Dua, gimana kita meyakinkan dia? Ya, kalau sebenarnya mungkin apa yang dia dia punya pendapat atau dia punya oh, apa istilahnya ya, pemikiran, bisa jadi itu yang ditunggu-tunggu gitu. Nah, berhadapan dengan orang seperti ini, kita perlu menggunakan cara berpikir yang luas. Belum tentu dia anti kritik, juga belum tentu dia introvert. Jadi kalau ketemu sama orang-orang yang kayak gini, kita perlu ngumpulin data dulu. Datanya lewat mana? Observasi dan ngajakin ngobrol. Observasi itu gimana? Kalau tadi Mbak Silva bilang, saya ngamatin dia diam-diam, nah itu namanya observasi. Ya, itu namanya observasi. Kita mengobservasi dia dan datanya nggak boleh tunggal. Data tunggal tuh gimana? Ya cuman pas kejadian itu namanya data tunggal. Harusnya gimana? Di cross check pada kejadian yang lain. Kalau memang Mbak Silva temenan sama dia, otomatis kan nggak cuman ketemu pas saat itu, di interaksi yang lain gitu. Nah, pas di interaksi-interaksi yang lain ini, Mbak Silva sambil kumpulin datanya. Benarkah dia anti kritik? Kayaknya di hal-hal yang lain, kalau ada orang ngasih masukan, dia no problem tuh gitu. Berarti bukan anti kritik. Atau dia di oh, kejadian yang lain, misal di luar forum gitu-gitu. Dia memang nggak suka tuh kalau ada yang ngomentarin sesederhana kayak kenapa nih sendalmu gitu. Dia langsung cemberut. Oh, berarti mungkin ada indikasi anti kritik. Tapi itu sifatnya data ya yang tidak boleh disimpulkan lompat. Artinya kayak
cuman baru dapat 1-2 data, kita langsung bilang, oh dia emang anti kritik. Nah, itu nggak boleh. Datanya harus cukup. Ya, cukup itu dalam pengertian terkonfirmasi pada beberapa adegan, terkonfirmasi dalam beberapa forum, terkonfirmasi dalam beberapa perilaku. Nah, itu kalau sinkron datanya mungkin mengarah pada satu indikasi, bisa jadi dia anti kritik. Nah, itu kayak gitu cara ngumpulin data ya. Itu dari observasi. Kalau dari ngajak ngobrol, ini biasanya akan lebih mendalam lagi. Misalkan pas lagi di waktu santai, kita sesederhana nanya kayak, oh, lagi ada apa ya kok diem aja gitu. Padahal mungkin pendapatmu lagi ditunggu-tunggu loh gitu. Terus dia bilang, ah enggak lah, malu gitu. Nah, kalau dia bilang malu, belum tentu dia benar-benar pemalu. Itu perlu digali lagi. Loh, kenapa kok malu gitu? Ya nggak kenapa-napa, cuma lagi pengen diem aja gitu. Nah, kalau kayak gitu kita kasih stimulasi, kita pantik. Oh gitu ya. Ya nggak apa-apa sih, tapi mungkin bisa loh nanti di forum berikutnya kamu nyoba berpendapat. Enggak ah gitu, aku trauma. Nah, itu kata-kata kayak gitu tuh yang perlu kita kumpulkan datanya. Kenapa kok trauma? Ya misalkan nih, ya dulu saya pernah menyampaikan pendapat, terus ada orang yang bilang saya bodoh, bilang ngetawain saya jadi nggak mau lagi. Berarti dia bukan anti kritik, tapi dia cenderung kepada punya trauma masa lalu terkait dengan memberikan pendapat. Data-data seperti itulah yang kemudian akan menjadi basis, akan menjadi pijakan awal kita harus ngapain ke orang ini. Kalau datanya nggak valid, treatmentnya jadi keliru juga. Ya, kita menganggap dia anti kritik nih, gitu. Ternyata bukan, tapi dia punya trauma yang dia nggak pengen mengulang trauma itu lagi. Tentu beda menghadapi orang yang beneran anti kritik sama orang yang kelihatan anti kritik, tapi dasarnya tuh bukan karena dia nggak mau dikritik, masih ada luka dalam jiwanya. Nah, itu treatmentnya akan berbeda sekali. Sehingga yang bisa saya jawab dari pertanyaan Mbak Silva, saya nggak bisa jawab spesifik ya. Harus gimana tuh saya nggak bisa jawab spesifik. Kenapa? Datanya belum ada. Ya, data lengkap tentang orang itu tuh belum ada. Benarkah dia benar-benar anti kritik atau benarkah atau adakah indikasi lain yang lebih bisa mewakili kondisinya jiwa, kondisinya dia? Nah, kalau datanya udah ada baru bisa dijawab nih. Nah, kalaulah misal ternyata dia anti kritik gitu ya. Gimana ngasih tahu orang seperti ini? Untuk anti kritik ya, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, seseorang itu tidak mungkin tiba-tiba anti kritik. Ada kejadian yang sangat mungkin melatar belakangi kenapa dia anti kritik. Ya, bisa jadi. Ini cuman ya, bisa jadi. Dia pernah tersinggung karena dikritik untuk pendapat yang sebenarnya dia udah benar, tapi dia dikritik gitu ya. Terus dia mutung, terus dia nggak mau dikritik lagi. Nah, berarti ada sesuatu yang melatar belakangi. Nah, yang melatar belakang ini kalau belum selesai dia proses, akan dia jadikan sebagai standing position. Sikap dia tuh akan kayak gitu. Jadi yang diintervensi apanya gitu ya. Yang diintervensi ya kita mulai menstimulasi kayak itu kan dulu, mungkin sekarang lain loh. Gitu. Itu kan orang-orang di masa lalumu. Sekarang orang-orang di zaman sekarang mungkin lebih ya kita punya teman-teman yang apresiatif kok, tenang aja. Cobalah dulu gitu biar potensimu tuh nggak ketutupan. Itu namanya stimulasi ya. Kita menstimulasi teman kita untuk menjadi orang yang eh, terbuka, bukan terbuka ya. Potensinya itu diasah gitu. Nah, kira-kira gitu kalimatnya. Potensinya diasah dengan memberikan stimulasi, dipancing-pancing, diyakinkan, nggak apa-apa kok gitu, tenang aja di sini orang-orangnya enak kok. Nah, misalkan kayak gitu. Ya, tapi sekali lagi ya, kita tidak pernah bisa menjawab dengan benar, bukan tidak pernah ya, kita akan kesulitan tepatnya ya untuk bisa memberikan treatment yang tepat ketika datanya tidak lengkap. Gitu beliau yang bertanya Mbak Silva. Saya kembalikan ke MC ya. Saya mohon izin pamit jam 13.25. Mungkin nanti sisanya bisa dilanjutkan oleh MC, terutama kalau kita kelas sharing seperti ini ya, teman-teman ya, dengan waktu yang terbatas. Ini mumpung yang hadir bertujuh ya, selain saya. Mungkin MC atau moderator bisa memfasilitasi ya teman-teman untuk berefleksi kayak dapat apa dari materi ini atau mungkin oh apa istilahnya ya insight-nya apa atau setelah ini mau gimana gitu ya dan sebagainya. Silahkan saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada Mbak Faiza yang sudah memberikan materi luar biasa ya untuk kita pada hari ini berkenaan dengan burnout. Oke, baik. Jazakillah khair Mbak Faiza. Oke, baik, sahabat muslimah semua. Ya, terima kasih ya sudah bertahan hingga akhir ya. Ya, walaupun di sini kita bersisa 5 bareng saya, tapi
insya Allah tidak akan menyurutkan langkah atau niat saya untuk terus melaksanakan kajian ini gitu. Karena ya kita sama-sama tahu juga bahwasanya kalau saya lihat dari peserta yang mendaftar itu banyak ya gitu. Barangkali mereka nggak bisa join ya karena terhalang oleh waktu ya gitu. Entah itu kuliah, kerja, dan uh, kegiatan lainnya gitu. Oke, untuk materi hari ini tuh berkenaan dengan burnout, mental capek terus, yuk bahas burnout dan cara pulihnya gitu. Ya, kalau bicara burnout berarti kalau yang bisa saya simpulkan ya gitu, itu berkenaan dengan kondisi lelah mental yang berkepanjangan gitu. Jadi ya kayak salah satu pemicu burnout seperti yang disampaikan sama Mbak Faiza tadi itu kayak overthinking, bahkan stres gitu yang menumpuk gitu ya, makanya dia bisa melakukan burnout. Sebelum saya tutup, barangkali ada dari di antara sahabat muslimah semua yang mau menyampaikan ya insight lah ya yang didapetin hari ini, boleh banget. Boleh raise hand terlebih dahulu. Ada yang mau? Oke. Okay. Jika tidak ada, mungkin saya aja kali ya untuk menyampaikan insight. Mungkin lebih ke kesimpulan lah ya gitu. Bahwasanya memang penyebab burnout itu tuh bisa kita telisik dari internal maupun eksternal gitu. Dan terlepas itu adanya penyebab ya yang membuat kita burnout itu dari eksternal, kembali lagi ke diri kita. Gimana kita bisa mengelola diri kita ya gitu untuk kuat merespon serangan-serangan dari luar gitu yang menyebabkan kita burnout gitu ya. Terus juga kita juga mesti mengenali batas diri seperti yang disampaikan oleh Mbak Faiza tadi, mengenali sumber energi terbesar yang kita miliki gitu ya. Terus juga membuat skala prioritas, paham pola hidup sehat, membuat boundaries ya, sejauh apa nih orang bisa masuk ke diri kita gitu ya. Dan terakhir itu mengetahui kemana dan uh, mengetahui kemana seeking help kita gitu. Jadi agaknya ya dengan materi yang udah disampaikan oleh Mbak Faiza pada kesempatan kali ini itu bisa membantu kita ya untuk menyelesaikan persoalan yang berkenaan dengan pribadi kita masing-masing gitu. Dan sembari itu juga bisa membuat kita bisa bertumbuh dan berkembang. Barangkali itu untuk sesi pertemuan kita pada hari ini. Marilah kita akhiri dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Asma Khairani, minta maaf apabila ada kesalahan dalam bersikap maupun berucap. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.